Welcome guys, kembali di acara kesayangan kita, podcast di balik mimbar gereja. Kali ini saya ketemu dengan akan mengajak berbincang salah satu adik rohani saya, yang saya juga ngikutin perkembangannya mulai dari datang dari kota kecil di Lombok, Nusa Tenggara Timur, datang ke Jakarta, kemudian sekarang ternyata sudah menikah. Ya kan? Tinggal nunggu ada momongan sebentar lagi ya. Nah, kita akan dengar kisah mereka, bagaimana perjalanan mereka dalam dunia pelayanan gereja, dalam dunia PW. Karena unik nih, yang satu singer, yang satu drummer. Nah, pucuk dicinta ulang tiba ya, nggak jauh-jauh ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang lebar, kita sambut dia. Yang pertama, Hizkia, perkenalkan dulu. Saya Hizkia, saya sini dari tahun berapa ya? 2011 akhir lah, 2012 awal lah. 2012 awal. Sampai sekarang. Oke, dari kota Dari kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. NTB. Asli orang mana, His? Kalau lahir Surabaya, besar di Lombok. Besar di Lombok. Ya, Besar di Lombok. Oke. Oke. Ke istrinya nih sekarang. Oke. Kalau saya Fani, saya di Jakarta dari tahun 2014. Itu karena lanjut kuliah ya, lagi kuliah di Bekasi sampai sekarang lah. Oke, sampai sekarang. Mm-mm. Oke. Singkat banget perkenalannya ya. Iya, kan nggak boleh Nggak boleh panjang-panjang. padat singkat Oke. dan jelas. Dan hari ini saya ditemani dengan teman baik saya juga, Berti. Saya culik ya dari ceritaku ya, untuk menemani saya hari ini ya, gitu ya. Oke, nah, His, ya, ya. Pan, thank you udah mau bantu nih Sama-sama isi kakak. podcast kali ini. Aku tahu Hizkia nih orangnya kalau depan kamera katanya nervous. Grogi dia katanya kaku, dia nggak bisa. Oke, His, aku kan udah kenal kamu udah lama tuh. Ya, Datang dari Lombok, hari pertama Dewan, gitu. Memang misinya adalah untuk belajar musik, ya. gitu. Oke, perjalanannya aku lihat sangat-sangat bertransformasi, luar biasa perjalanannya. Nah, apa sih yang membuat kamu sangat tertarik dengan musik? Coba ceritain dong. Kalau tertarik dengan musik, kalau di flashback banget, karena kan dulu papa full timer di GB Rock Lombok. Jadi saat Oke. pulang sekolah, aku pasti dijemput kan, ke gereja dulu sekalian pulang bareng sama papa. Nah di gereja tuh ada drum lama banget. Aku suka pukul-pukul lah, asik ya. Akhirnya ada satu orang kakak yang ngajarin, intinya gitu, diajarin drum, dikenalin. Kalau boleh tahu siapa nama kakak? Suharlin. Suharlin. Aku panggilnya Kak Alin. Masih ada Masih ada. di Lombok. Sempat kerja bareng di sini, terus Oh. dia resign, dia lagi di Medan sekarang gitu. Dia ngajarin aku ke drum, tentang main lagu langsung nggak ada basic, cuma basic 1/4 1/8 saja. Yang penting bisa main lagu aja, duk tak itu aja. Itu awalnya standar sekali. Yang Akhirnya penting bisa main. bisa rhythm aja lah mungkin. Gitu. Nah, Oke. sampai akhirnya belajar lah, intinya gitu, belajar otodidak sama ada orang lagi sama teman, sama orang gereja. Oke. Nah, ketika lo masuk Jakarta, waktu itu kita di FX ya, Ya. kan? FX. Waktu itu masih ada Agung EXO, Jantai, Ya, Lukas. Kamu shock nggak tuh? sangat shock karena kan di Lombok musik kiblatnya tuh kan ke True Worshipper, Hillsong, Bali Blessing, tiba-tiba sampai Jakarta, wih ini musik apa? Ini lagu apa? Aku bilang kan. Terus latihannya cuma 1 jam sebelum ibadah. Ini mau gimana? Kalau Aku bilang kan. kalau boleh tahu latihan ada latihan hari lain. Kalau di Lombok itu kan setiap hari Sabtu latihannya. Itu pun full seharian kan. Jadi kita
ya bilang kemungkinan akan salah ya sedikit lah kesalahannya. Kalau di sini pas lihat 1 jam sebelum ibadah 1 jam sebelum ibadah. seru. Dan juga lu melihat kalau di Jakarta itu sangat menantang lu atau bikin lu jiper? Pertama jiper Jiper ya? karena kemampuan dari Lombok sampai ke sini ternyata drummernya gini Beda ya, ya. gini banget ya semuanya ya. Terus sempet belajar Sama Lukas ya? sama Om Lukas Budi Santoso, belajar kok aduh aku bilang kayaknya nggak sanggup deh, aku ngomong sama Kak Thomas aku nggak sanggup dah kayak gini dah, aku balik aja lah ke Lombok. Terus ya Kak Thomas bilang coba dulu, nggak usah nyerah dulu berperang kok sudah nyerah, coba dulu Nah. aja. For your information ya guys, ini adiknya Kak Thomas. Sebenarnya ada iparnya Kak Maya juga. Ya. Kan, gitu kan. Nah, Rizky ini sempat tinggal lama ya sampai dengan mereka. Nah, mereka lah yang tahu perkembangannya dia secara musik juga. Nah, ketika lu pertama kali les drum sama Lukas, itu perasaanmu tuh gimana? Campur aduk kah? Atau Grogi iya, oh, pusing iya, karena baca kan. baca. Habis itu belajar pakai metronom. Nah di Lombok nggak pernah diajarin ini metronom ini ya, tidak pernah mengenal metronom. Apa namanya? Jadi langsung main gas aja, nggak tahu tempo tuh kecepatan, tempo tuh kelamatan nggak tahu. Akhirnya habis ini tuh oh ini nama metronom. Kalau not balok sudah pernah di Lombok, karena tahu sepintas saja. Ya jiper merasa ini bisa nggak yang lewatinya nih. Akhirnya nyerah duluan aku. Ketakutan apa yang kamu hadapin ketika kamu berhadapan dengan guru les drum itu? Ketakutan aku tidak bisa melaksanakan tuh apa yang ditugaskan oleh guruku begitu. Oh, Takut oke. gagal, intinya takut gagal, takut salah. Oke, takut gagal ya? Ya. Itu menarik tuh, karena ternyata mau les aja nih takut gagal. Baru mau les. Baru mau les tuh. Belum main. Nah, kalau nggak salah tuh kan setelah les mulailah pelayanan gitu. Waktu itu kalau nggak salah Grand Tropic ya. Enggak dong, sebelum itu kalau ingat waktu Grand Tropic. pertama kali Jakarta Cibubur. Waktu Cibubur. Karena tidak ada pemain drum, ya. Kamar bilang, ayo sudah deh bantu pelayanan. Cibubur. Ketemu sama Ryan Nangari pertama kali. Oh, ya Mangare adalah ya pemain drum yang terkenal di Indonesia juga. Nah, aku mau alih dulu ke Van. Dirimu kan kalau di gereja kan ternyata sebagai singer. Ya? Oke. Itu nyanyi otodidak atau bukan? Atau diceburin? Enggak sih kalau pengalaman buat nyanyi sih enggak, karena waktu aku aslinya Ambon kan. Ih, Ambon ya? Iya, emang kenyataannya aslinya Ambon kan, aku nggak bisa mengkiri itu ya. Iya, oke. Jadi sebelum aku ke Jakarta, memang kan di Ambon kan sempat ibadah juga, GBI juga kan, pelayanan di situ juga. Awalnya itu mulai dari choir kan, dari choir, pimpin choir juga, walaupun gereja lokal yang nggak terlalu besar. Terus sampai ke sini gabung lah jadi singers. Awalnya sih di Rokumang ya, aku dulunya di Rokumang Sama Kak Upi ya? sama Kaupi. Terus itu dari Rokumang aku sempat vakum nggak pelayanan karena aku punya jadwal kerja yang shift-shiftan, jadi nggak bisa. Jadi Oke. waktu aku nggak bisa, biasanya gabung aja itu pas choir aja. Ada acara-acara gereja berapa Event-event doang event-event ya. aja. Oke. Berarti itu karena memang kamu dari choir ya? Choir. Awalnya choir dulu sih Kak, baru bisa bantu pelayanan di Citra. Oke, berarti secara vokal karena sering ikut choir kebentuk lah ya? Iya. Atau bagaimana? Nggak terlalu Adakah trik-trik khusus? Nggak sih. Nggak ada? Nggak ada trik-trik khusus sih, maksudnya masih belajar juga sih. Masih belajar. Masih belajar. Nggak sampai profesional banget, nggak seperti itu juga. Iya. Yang penting bisa nyanyi, bisa puji Tuhan, itulah. Itu nggak palsu. Iya, nggak bahas yang nggak gitu. Pokoknya nyanyi yang aman. Iya. Namun kan adanya jarang reset. Itu sih. Oke, ini lucu nih, soalnya aku juga kaget-kaget kan. Gitu. Oke,
pengalaman yang menakutkan kamu ketika pertama kali dijadwalkan dalam waktu itu, kalau gue ingat waktu itu kan sistem di KBC kan tandeman ya. Iya. Ya. Ingat nggak ya waktu yang pelayanan yang tiba-tiba tribute terus GMB. GMB? Yep. Itu kan kamu suruh main kan ya? Saku, Kadanar, sama Agung ya kalau nggak salah. Agung lu. Bass, Dames, saxophone. Iya kalau nggak salah itu deh. Iya, Keyboardnya Kabari ya. iya. Ganti-gantian, keyboardnya ganti-gantian. Itu Hah? dengan musik KGC yang colornya seperti funky banget. Habis itu aku masuk dengan musik GBI banget waktu itu. Aku sama sih, soalnya ngeliat mukanya dia ekspresi yang bengong. Gitu. Main dengan bengong sih. Dan Itu- nunduk. Hah? Iya. Itu Kenapa nunduk? Karena takut kenapa? apa yang membuat kamu Grogi. tuh takut, bro? Grogi aja sih, grogi aja. Nggak tau karena kebiasaan di Lombok juga main agak nunduk ya, nunduk. Tapi kan kadang-kadang kalau kita main nunduk kan gimana mau kasih kode? Iya, Ya, betul, itu dia kan. sering miss di situ tuh. Cuman akhirnya pas di Jakarta beberapa teman kayak Kak Thomas, Kak Maya, dan kakak yang lain tuh main tuh kepala di atas aja, salah mau bener udah lihat aja atas. Kalau kamu nunduk, kamu maknya salah ketahuan nunduknya. Kelihatan banget. Iya, kelihatan banget ya Kelihatan sudah. banget ya. Gas aja pokoknya sudah. Nah, kan ketika tandem-tandeman itu, ekspresi kamu ketika kamu bermain dengan yang senior-senior ya, ada Rames, Nababan, terus ada Jantan. Di situ kan di kumpulan kita waktu itu kan Jantan, Agung, Dames, Ricky, ya kan, Ben Silaban, Albert, Nengolan, itu banyak tuh. Gua juga di situ. Nah, ketika kamu tergabung dengan tim besar seperti itu, ketakutan apa yang paling besar buat kamu untuk menghadapi yang notabene lebih senior di atas kamu? Sama kayak grogi, takut, terus aku ini siapa sih? Mereka nih musisi semua loh. Aku hanya orang daerah yang datang ke Jakarta, mau pelayanan, terus lihat timnya kayak begini kayak, itu ya kayak nggak pantas aja. Nggak pantas ya? Nggak pantas. Bukan siapa-siapa Nah, gitu, kan? Bukan itu siapa-siapa. kayak Karena kan dia pikir yang lain tuh udah punya nama nih, oh dia punya power nih, oh terkenal gini, dia kan biasa aja. Oke. Minder ya? Minder, kayak Agung udah Ngerti terkenal ya? dengan drumnya yang kayak gimana, Lukas kayak Oh, gimana, Lukas, Jantan kayak Jantan gimana, gimana. udah ada ciri khasnya tuh loh. Aku ini siapa? Waktu itu kan sekolah. Iya, iya. Ya makanya aku bilang kan anak daerah masuk kota besar, ketemu komunitas gereja yang model begitu tuh, Ben. Langsung ketemunya kayak gitu. Ketemu tuh, nggak pakai tedeng aling-aling lagi, langsung yaudah lah, abrukin. Tapi di balik jipernya tadi seneng. Seneng pasti. Bangga ya? Seneng bangga, karena yang dulu aku cuma lihat Facebook Agung EXO, Rio EXO, habis itu pas ketemu tuh Wis. Idolaku. Iya. Kadang itu kan bisa membuat semangat juga ya. iya, Iya. jadi semangat. Jadi Latihan pun jadi sticking pun lagi waktu itu lagi gila-gila sticking karena baru tahu ini metronom ya, ini namanya single stroke, ini namanya ini dan lain-lain. Nah, ketika lu awal-awal meniti karir sebagai drummer, lu kasih porsian latihan tuh berapa jam? Itu sih lagi giat-giatnya sehari itu bisa di kamar itu 1 sampai 2 jam. Buat sticking aja. Iya, Sticking sticking aja. Karena kan waktu itu kan nggak punya drum, cuma punya pad sama kick pad cuma pedal kan. Itu cuma latihan itu aja. Jadi saat ponakan udah sama Kak Thomas sama Kak Maya, aku di kamar itu fokusin ke situ latihan gitu. Buat ya paling nggak tempo aman dulu lah. Iya. Paling nggak tempo aman, Mengamankan tempo ya. mengamankan tempo. Jadi message kamu, gua sticking ini untuk mengamankan tempo dan melemaskan tangan Melemaskan kiri tangan. gitu. Nah, kadang-kadang kan drummer kan kiri sama kanan kan nggak? Ya, Sinkron. sinkron betul. Nah, itu effort banget nggak sih? Effort banget buat di kirinya kan. Jadi porsinya lebih dibanyakin di kiri kan. Misalnya anggap kanannya 5 kali, kiri 10. Oh, Kanan 15 kali, ini ya lebih banyak tetap kanan. iya ya, Itu ternyata Gue juga baru tahu Betul, betul. Oh, Aku kan iya. juga banyak nonton itu kan
YouTube banyak ya udah mulai lihat oh kayak gini dikasih porsi lebih keras kirinya. latihannya ya. Ya betul. Oke, berarti sebenarnya ketika kita sedang meniti karir ya, nggak ada tuh yang namanya instan, bener nggak? Nggak ada. Mesti latihan. Mesti latihan. Lihat nih kesaksiannya nih. Ini awal-awal aja udah oke, sticky. Ya walaupun gua suka ngeliat sih gitu kan perjalanan awalnya. Tapi kan lebih enak dari mulutnya sendiri kan. Betul. Gitu kan. Kalau gue yang ngomong, cuma kata kabar nih gitu kan. Tapi kan dari mulutnya langsung. Oke, Pan. Nah, ketika lu dari daerah ke Jakarta, terus tiba-tiba pelayanan, sama nih kayak Hizki. Kemang itu jago-jago sih. Oh iya, Kemang Kemang tuh tuh jago-jago. jago-jago, suaranya keren-keren, bagus-bagus lagi. Bagus. Bagus, PW-nya one of the Iya. di GB Rock tuh yang bagus. Iya. Nah, kamu ada perasaan minder nggak sih? Yo, pasti ada. Apakah aku layak kan? Enggak, pasti ada. Pasti ada. Ah. Pasti ada. Ah. Dan itu yang buat aku, waduh, ini semua orang nih yang nyanyi tuh bukan suaranya biasa loh. Ada Suaranya Regina bagus-bagus Pangkerego loh. loh. Iya, ada Kak ya. Egi. Ada Egi, ada kamera. Kak Kristi juga, Kak suaranya Kristi. keren-keren itu. Dan aku yang biasa aja menurut aku ya, ya bisa gabung untuk pelayanan choir, ya puji Tuhan aja sih. Gitu ya. Berarti, tapi gini, ketika lu diceburkan dalam pelayanan choir gitu, responmu pertama kali ketika tahu nih akan dijadwal bersama dengan mereka dan ketemu dengan musisi-musisi yang bukan kaleng-kaleng juga loh di Kemang gitu. Kamu ada perasaan gini nggak? Wah, kalau misalnya gue bikin salah, hancur nih layan. Enggak sih, Baik. enggak ada. Karena aku tahu bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan loh Kak. Oh. Jadi walaupun aku lakukan kesalahan, oh ya oke, aku ditegur nih, kamu salah nih, aku belajar untuk memperbaiki karena oh aku tahu nih aku salahnya di mana. Dan nggak jadi masalah sih menurut aku kalau aku buat kesalahan. Kan segala sesuatu bisa diperbaiki. Kita mulai dari salah dulu baru bisa lihat. Nah, oke, that's a good point. Karena tiba-tiba kadang-kadang ada satu gereja yang habis itu bisa ributan. Oh enggak. Aku Ini belajar harus enggak. gini. Atau nggak puas begitu. Oke. Nah, berarti dimulai lagi aktif pelayanan di Rock Kemang. Di Rock Kemang tapi nggak lama. Nggak lama. Range-nya Vakum. vakum karena waktu itu aku kerja, aku harus jadwal operasi aku Kalau boleh tahu berantakan. kerja apa? Aku nurse di rumah sakit tapi bagian scrub nurse, bagian kamar operasi lah. Rawat tapi iya ruang oka ya, soalnya kan ruang oka. Ruang oka, ya ruang oka biasanya singkatnya oka aja. Gitu loh Kak. Jadi kayak aku sempat vakum ya, sempat stop dulu, aku nggak pelayanan karena aku juga udah dari dulu kan Kemayoran, terus saya Kemayoran pindah ke Alam Sutra. Kayak gitu. Oh. Gitu. Berarti masih pelayanan biasanya sekarang kalian. Oh masih. Aku Aktif. pas udah setelah nikah sama suami, Kak Thomas sendiri yang minta bantu pelayanan di Aktif lu. Citra Raya. Awalnya sih aku pikir mungkin di sekolah minggu ya, karena dulu kan aku juga sempat pegang sekolah minggu Kak. Pegang sekolah minggu, tapi karena dibilang bantu singer saya pelayanan di atas, ya udah aku bantu buat pelayanan dia. Itu sih Kak. Jangan diturunin. jangan diturunin standarnya turunin udah di situ. dong, harus makin lama makin naik. Nah, oke, kembali lagi nih Isi. Ki, oke, perjalanan lu nih. Oke. Ini kan sekarang gue lihat lu kan udah mulai muter gereja lah, mulailah orang yang gue sebagai salah satu juga yang Kalau ini nitipin pelayanan buat orang-orang. bangsa-bangsa. Yes. Amin dari aja. dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah, bumi yang mana? Nggak Nggak tahu. tahu, ujungnya aja. Ujungnya aja dulu. Nah, kan sebenarnya gini, kan sebenarnya ketika gua minta, oh, gua titip ya adik gua nih. Nah, ketika lo dihubungi sama satu gereja, lo ada takut? Halo Rizky, ini aku dari rekomendasi Kabarni. Kamu tuh ada kayak, kok Kabarni rekomendasi aku sih? Ya. Gitu. Kok dia berani ya percayain aku untuk bantu pelayanan di tempat lain. Nah, ada nggak hal itu yang buat kamu tuh kenapa ya dan kenapa ya? Kenapa aku? Ya. Kenapa nggak yang lain? Iya. Ada. Ada. Coba ceritain. Ada waktu itu pas
Belum balai kota, Hmm. belum balai kota. Kok dihubungin, langsung ngomong deh, bisa nggak ya? Ya, dia masih nanya lagi bisa Karena nggak ya? sudah lama nggak keluar kan, Kelainan keluar. main di Citra Raya saja, paling mentok-mentok Karawaci sama Iya. BSD. Habis itu aku temu dengan orang baru lagi nih, Ah. yang Baru. aku nggak tahu dia musiknya musik kayak gimana, Iya. buatnya MD-nya, terus dia juga nggak tahu kapasitasnya aku nih sampai mana maksimalnya. Aku bisa nggak kasih yang terbaik. Terus pertama, kedua rekomendasi dari Kabarni, kan takutnya juga aku kurang baik untuk Kabarni juga namanya. Ternyata anunya Kabarni ini kayak gimana, aku juga nggak enak. Oke. Komnya gitu. Cuman ya mau nggak mau aku harus keluar dari zona aku waktu itu. Sudah, aku bisa. Waktu jam stikingmu aku tambah lagi. Oke. Yang waktu itu aku jarang, aku hantam terus tuh. Pulang kerja, stiking, sambil nonton laptop. Akhirnya ya jalan. Besok ada lagi. Aku dapat nomor dari Kak Barni. Iya, iya, iya. Karena gue termasuk orang yang merekomendasikan dia. Gue titip ke adik gue ya. Tapi Kak Ade tuh satu orang yang panikan, maksudnya Panik ya? stres ya. Jadi gini, dia pelayanan misalnya hari ini, minggu depan di gereja ini. Pas hari hanya itu belum dikasih atau beberapa hari sebelumnya belum dikasih lagu Kak. Oh, Panik udah ya? panik dia, pikiran dia ini gimana mainnya nanti ya. Gimana ya lagunya seperti apa, karena kan banyak aransemen kan Kak, jadi dia sesuaikan ya. Itu salah satu tuh Bisa panik attack ya. Kabarnya Masih sampai Panik ya. sekarang. Hampir terjadi di semua ya, musik karena kan gitu. dia bilang kan harus persiapan gitu loh Kak. Apalagi kalau mengirim lagunya H-2 Iya, Apalagi kakak iparnya dia. gimana itu? Saya itu nggak berapa ngerti. berapa jam? sebelum Berapa jam sebelum? Baru dapet Halo wasit. Mama ya. Iya, itu Kak, itu dia itu emosinya nggak Kejadian ya kontrol bulan kan. lalu ya. Oh, kejadian dia. Baru minggu lalu ya? Minggu lalu. Minggu lalu pas iya. worship. Iya Kak, yang itu worship. Iya, iya kan main sama aku kan. Iya kan. Iya, lagunya Itu berapa sampai jam? berapa Pagi. Pagi jam 8 atau enggak 9 ya. Berapa lagu waktu itu ya? Kalau Kak? Kak Fiona ngasih pagi, Kak Maya ngasih siang. Oh, Berapa jam? Acara jam Banyak lagi. Delapan. ya 8. Waduh. 8 ekstra. 8 ekstra. Ekstra ngalir ya. Ekstra ngalir. Ngalir ya. Belum tahu tuh kalau diminta Tahu. dibikin Iya. satu lagu kan nyanyi lagi. Itu kiatnya lu kan yang tadinya takut banget nih persiapan ini. Nah, tiba-tiba lu dihadapkan dengan model pemimpin pujian yang kayak kakak ipar lu tuh. Ya, ya. Ayo jujur. Ngomong aja, terbuka aja. Pusing sih, Pusing. pusing. Tapi ya udah itu aku tahu dia mungkin sibuk, Ah. capek atau gimana. Udah. Dia kasih ya udah aku yang penting sudah ada bayangan, oh lagunya ini benang merahnya kayak gini, ya sudah tinggal musik direkturnya membuatnya kayak gimana. iya. Kan kadang-kadang namanya juga ngasih lagu kan nggak harus sama, nggak apa-apa, yang penting kayak gitu lagunya aja, ini tahu dulu lagunya, nanti kan pasti dirompak-rompak lagi tipis-tipis. Oke. Jadi kan itu kan kalau kakak ipar, tapi kalau misalnya lu diundang gereja lain dan hari itu juga baru dikasih gimana? Oh, pernah itu, pernah di pick Kak. Pernah itu di pick. Itu tahu apa? Kingdom Counter. Kak, itu tuh dia udah stres karena ada lagu baru yang dia harus menyesuaikan. Udah Kak, itu 4 jam sebelum ibadah. Kan dia latihan jam berapa ya sayang, sore ya? Maghrib lah. Maghrib. 6 ya? Iya. Biasanya datangnya jam Kak, baru sampai di sana, MD-nya tuh maunya beda dari yang dikasih. Oh, habis itu Kak, dia pelayanan tuh udah Ganti ini jatuh lah. aransemen. Iya, ganti aransemennya. Oh, Tahu diri tuh ya. udah lagu, Kalau udah kalau lagu. cuman bukan terbang, nggak apa ya. Terus kata-katanya Kalau bilang, the same. Hah? iya Kak, dia ada kata-kata yang dia bilang gini, apa Tuhan Yesus tak pernah berubah ya ya. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Ya gitu lah ya. Ya cuman ya harus jalani kan. Iya, itu prosesnya dia Kak. Ya kecebur pasti udah kecebur. Iya. Karena dia satu orang nggak enakan. Jadi kalau misalnya dia main udah nggak benar, kan pengaruh yang lain. Moodnya Bassnya ya. Apalagi tuh Iya. kita tuh termasuk drummer yang ekspresif. Nggak suka tuh langsung. Oh kelihatan. Gimik Persis Kelihatan. sama kakaknya. Kelihatan. Atau mas. nggak kontrol ya. Langsung kelihatan. Langsung Dari kelihatan. alis semua. Udah lah. Kelihatan. Udah lah. Karena saya tahu dia lagi bad mood. Nah, ini menarik nih. Pan, kamu sebagai istrinya nih, Iya. bagaimana caramu untuk mengendalikan temperamennya dia nih? Oke. Itu ya temperamennya dia.
aku harusnya tenang dan aku harus kasih waktu buat dia sendiri. Jadi kalau dia lagi kondisi tadi itu, aku nggak boleh kayak ceramahin dia atau banyak bicara, enggak. Kasih waktu aja dia sendiri, dia tenang, dia sendiri yang akan tenang sendiri. Aku nggak bisa ya, dia lagi kayak gitu sikapnya terus aku ngomong banyak, terus. Kalau dulu kan menghilang dulu dia sebentar. Iya. His lagi kemana? Merenung apa? Menenangin diri. Iya. Kalau ini dia atau belum nyari sendiri. apa dulu His? Nasi kucing. Iya. Nah, malam-malam gitu. Padahal dia lagi stres-stresnya. Iya. Kalau sekarang gimana kan? Udah enggak sih Kak, puji Tuhan sih. Kalau sekarang kalau untuk dia punya sifat untuk temperamen tuh, aku sebagai istri aku harus mengalah ya Kak. Jadi kalau dia udah berdebat, dia udah marah tuh aku harus diam, aku nggak boleh. Karena dia satu orang ini, kalau nadanya tinggi, apalagi aku kan kadang kalau Makan, ngomong, Wis. nadanya juga tinggi Kak, habis lah itulah Speednya kita. juga, bukan Iya. cuma nadanya, speednya juga. Iya Kak, aku tuh ngomongnya suka Kayak rap god langsung. Iya, aku harusnya ngomongnya pelan ya, tapi dia maksudnya tuh, kamu tuh suaranya tuh terlalu tinggi ya, jangan tinggi nadanya. Waduh, Udah itu. pakai head voice tuh. Jadi kalau kayak gitu Kak, aku mesti tenang, diam, oke sayang, aku harus mengalah untuk suamiku ini. Iya. Kan Bu Aro kan pengendalian diri. Iya, pengendalian diri Ya, harus masih belajar harusnya. lah, masih belajar kita. Karena nih orang kalau semakin aku semakin kasar juga memberontak dia. Dia suamiku ini. Itu ya. Ya sayangnya. jadi ini menarik nih. Nah, His, lu pertama kali ketemu sama Fan itu di mana dan kapan? Oke, Ah. jadi Ini personal ya? Nah, personal. Hmm. Kalau kita mau tarik ke belakang, aku kan sempat kapan nih tahu lah aku dulu sama siapa kan. Udah nggak sebut nama Oke, lah, nggak usah sebut merek lah. Masa? Habis itu aku sempat mengalami satu keterpurukan yang aku ditipu sama teman sendiri. Iya. Aku down, aku sempat menghilang sedikit lah ya, sempat menghilang. Terus, tapi saat aku lagi sudah, Kak Thomas cuma pesan sama Kak Maya, His, ampuni, mengampuni. Kan gampang kan, tapi di sini susah. Nah, saat aku sudah belajar mengampuni, aku nggak pelayanan dulu. Kak Thomas bilang, His, beresin dulu ya. Oh iya siap. Aku beresin dulu hatiku. Disiplin Ya ya? disiplin dulu. Oke, akhirnya aku sempat tadi aku ngomong sama Kak Thomas, aku mau hapus kata-kata kotor di tanganku. Ya sudah. Nah, saat aku sudah mulai berdamai dengan diriku, aku sudah ya udah Tuhan, aku ampuni temanku yang balari uang aku ini. Nah, saat aku sudah mengampuni dia dan aku lagi bikin tato itu, dia komen satu foto aku. Dia ada komentar di Facebook. Nah, singkat ceritanya ya kita berkenalan, tukeran kontak HP. Akhirnya ya udah kita Tapi ketemu. lu nggak ada tebar pesona Tidak. apapun kan? Tidak, karena kan kalau dulu kalau pelayanan zaman dulu kan mungkin ketemu atau sama kopi nggak pernah mau salaman kan, maksudnya dia nggak banyak salaman sama orang yang aku kenal. Iya. Yang ini salaman sama yang aku kenal kayak Kak Opi, Kak Mero. Pasti sih Ya, Pasti. gitu Lewat, lah. masih lewat dan Masih pernah lewat kejadian. aja, Pernah? gitu. Pernah. Nah, Pernah. dia ngerasa ya kalau Oh, aku gitu nggak tahu ya. Lupa udah lama soalnya kan. Abis ini jangan ribut ya. Kan ini kan. Ya, akhirnya ya udah itu. Kita ketemu jalan, aku damai sejahtera, aku ngobrol sama Kak Thomas sama Kak Maya, aku bawa dalam doa, aku kita saat itu bareng baca kita bareng. Nah, saat dia meresponi aku dengan mau, wah ini aku bilang aku bawa dalam doa sungguh-sungguh itu mau. Akhirnya Tuhan kasih jalan satu persatu. Berapa lama pacaran? Nggak lama, Gak sampai setahun. nggak sampai setahun. Bukan datang pernikahan nih. Aku tidak lama, sangat tidak lama. Jadi ya gue tau lah. Dan gue termasuk orang yang shock sih. Gue sampai gini. Kok bisa ya? Pacarannya sama siapa? Nikahnya sama siapa? Itu sih. Kita ketemu Juli dekat, Agustus pacaran, Iya. Desember tunangan, Juni tahun Depannya. depan langsung nikah. Iya tahun lalu gitu. Iya. Baru setahun kita masih berjago. Bisa sih. Harus hangat. Kalau kata Kamaya harus hangat seterusnya. Iya. Gimana Nah. perasaannya Hah? setelah menikah? Oh iya, seru sekali. Ya. Sangat seru kakak. Serius? Secara emosional lu lebih tenang dong masalahnya. Harus itu sangat. Yang kalau dulu kan kalau emosi harus keluar dulu. Iya. Sekarang Karena gue Aku- tahu sifatnya dia. aku harus tarik nafas. Tapi sayang. Dia tarik nafas sendiri, ya. Tarik nafas dalam. Dia tenang kayak gitu. Apalagi istri perawat toh. Ya. Nah. Itulah. Jadi sekarang lebih banyak ngontrolnya.
lebih ngontrol. belajar lebih dewasa lagi, belajar buat ya memperbaiki. Kadang-kadang memang masih moodnya Iya, kalau apalagi iya. udah capek seharian tuh kadang-kadang moodnya kasihan dia. Aku juga Negatifnya ngomong sama tuh dia, moodnya dia Kak, kalau lagi capek mendingan aku tenang deh. aku ngomong sama dia, aku lagi capek nih, ini dulu ya. Ya udah. Itu sih Oke. Wow. Ya memang mengontrol emosi itu susah ya. Nah, Apalagi dalam gue belum nikah sih, tapi ini tuh kawanku udah nikah gini dia lebih tahu lah tentang begituan ya kan ya. Oke, His sama Fanny. Nah, kalian kan sekarang mainnya di dalam satu departemen cewek yang sama nih ya. di gereja lokal Iya. di Karanganyar. Bagaimana kalian itu bersinergi sebagai tim Hmm. dan sebagai couple? Kan misalnya bagaimana triknya kamu sebagai istri ketika tahu nih dia lagi bete nih Oke. dengan aransemennya Oke. atau gimana? Oke. Bagaimana kamu memposisikan diri Iya. sebagai istri dan juga ini jangan sampai nih tim nih korban. Ya, I know. Nah, Ya. coba. Kalau itu sih aku hanya bisa bilang dia tenang aja, semuanya tenang aja. Memang sih sempat kemarin ada sedikit Ya. problem ya, Ah. karena kita waktu baru minggu kemarin di gereja. Jadi waktu ibadah hari Minggu, Ya. ibadah hari Minggu kemarin, Pasti restu. Iya. ya iya. kabel apa kamu Di- drumnya yang ke sound sound. mixer itu Oh. longgar, Longgar. jadi mati-mati. Jadi pas kita lagi latihan nih kak, lagi latihan tiba-tiba drumnya mati. Ah, Oh, itu moodnya berubah. Moodnya berubah, udah bad mood dan harus mau doa. Dia udah, kita dulu. Dia udah langsung dia marah kak. Masih keluar langsung dia kata-katanya. Suami aku nih kalau marah, kata-kata yang dikeluarin tuh nyekit, bikin sakit hati. Kalau menurut aku ya, maksudnya bikin orang yang di sampingnya bisa tersinggung. langsung nggak enakan ya. Iya. Langsung, aku ya sebagai istri pas saat itu langsung aku turun samperin, tante sorry ya tante, suami aku tante sorry. Iya, it's okay sayang, it's okay. Iya tante sorry. Aku juga sebagai istri aku nggak enak kak, karena dia satu orang kalau dia udah marah bad moodan, semua orang bisa kenal. Kayak suami aku nih, itu kejelekannya dia ya yang harus Itu challenge-nya ya. diperbaiki. Iya, iya. Challenge karena kan di dalam rumah kalian suami istri, begitu masuk di gereja, kalian kan dalam pelayanan kan, Iya. which is di satu tim yang sama, yang satu singer, yang satu musician. Nah itu kadang-kadang kan setiap dari kalian punya perannya masing-masing. Perannya kan. masing-masing. Begitu udah pegang alat, Iya. begitu udah pegang ini kan udah bisa pribadi ya. Iya. Nah itu sebenarnya challenge ya. Iya. Sangat challenge. Benar, ya. Aku juga kalau sudah misalnya di atas mimbar tuh, ya aku kalau misalnya tadi kayaknya nada kamu nggak harus gini deh. Dia Itu pasti maksud bilang, gue. nanti pulang baru dia bilang sayang. Karena kan aku pakai ear monitor kan. Iya, iya. Nah, terus dia juga kadang-kadang komentarin, pasti kamu dari tadi ada salah ini ya. Ya, gue bilang. Habis itu udah. Terus yang paling connect nih, kalau aku udah tahu dia main salah, aku udah liatin udah ketahui dia udah gini aja, udah masih ada salah sedikit gitu loh kak. Tapi ya bagusnya tuh kalaupun aku ada pas pelayanan ada sedikit, oh suara kamu kayak gini deh sayang tadi, oh iya ya belajar tuh kayak gini, oh dia kasih masukan kayak gitu loh kak. Masih seru ya, pelayanan Seru-seru. satu rumah. Challenge. Tapi Iya, betul. iya sih, tapi kemarin kak yang sempat kejadian itu aku bilang ke suami aku, sayang sekarang kan kita ada alat musik kan, kita bisa puji Tuhan. Walaupun alat musik itu mati, nggak usah hiraukan, kita manusia yang puji Tuhan, nggak pakai alat musik juga Tuhan nggak Iya. minta gitu loh. Kita bisa puji Tuhan, ngapain kita harus fokus ke alat? Terus alatnya mati kita salahkan semua orang. Kita ini itu nggak Itu boleh dari kayak gitu pandangan kak. perempuan. Kalau aku sih, Anggapan iya kak, aku sih gini loh, kasihan teman-teman yang lain atau tante-tante yang lain gitu loh kak. Aku sebagai istri, oke, belajar untuk jangan fokus ke satu, apalagi benda mati. Tuhan tuh kita manusia untuk puji dia, bukan alat itu, tapi Betul. kita sendiri kak. Jangan fokus ke alat, nggak ada alat juga kita bisa nyanyi puji Tuhan. Betul. Oh. Itu sudah. Tapi di mata lagi-lagi tuh bisa Iya beda. gimana ya, gimana ya? Kalau di mata laki-laki, Iya. Kalau kemarin kan kejadian seru nih kan. kalau pas latihan kan mati. Betul. Mati terus belum tahu nih permasalahannya apa. Ternyata ada masalah di kabel. Oke, terus aku bilang ada kabel nggak ada. Ya, itu sudah mulailah, aku sudah mulai kayak gimana. Cuman ya sudah, aku harus belajar mengendalikan mood aku. Aku tetap main, tiba-tiba ya itu mati pas lagi ibadah lagu berapa mati.
Lagi pujian. Aku berusaha buat joget-jogetnya dulu, bener, santai. Terus ada satu teman datengin, nyamperin, dia bilang ada kabel nggak? Dicari langsung, cari sama dia, digantiin sama dia, ke drum hidup, ya udah jalan lagi. Tapi bersyukurnya Ya. sih, puji Tuhan sih, pas itu mati, pas lagi pelayanan Kak, dia tenang aja terus ketawa-ketawa Ya, dia, berusaha. aku lihat dia, Beda loh. oh yes, Berarti puji Tuhan. responnya udah beda. Iya, Kalau udah dulu beda. enggak. Oh iya. Dulu enggak. Itu kalau simbal beneran tuh aku hajar, pas. Kok pakai ini ya? Elektrik. Drum elektrik. Untung bukan drum dewe merah itu. Ah, Kalau drum dewe merah itu Simbal lu kerasa banget tuh mukulnya tuh. terasa gitu. Yang tempelnya mas. Pakai ini ya. Nah, Pakai gigit. Nah, tapi Ya, kan gini, kan kita kan melayani itu kan harus kadang-kadang kan bisa mengerti situasi dengan tim kita juga pelayanan ya. Kayak tadi kan situasi situasional dan kasuistik nih, tidak kita bisa bilang itu akan terjadi setiap minggu, enggak. Ya. Itu kan case by case. Nah, selama lu bertugas pelayanan gitu di gereja, yang kamu lihat sendiri, dan kamu hidupin sendiri, apa sih yang membuat dirimu tetap untuk kasih yang terbaik yang kamu bisa lakukan dalam melayani pekerjaan Tuhan? Waktu itu aku pernah diajak pelayanan sama teman bantu di gereja daerah Karawaci, di deket Pol tuh, gereja yang ngajak aku pelayanan. Dia terus ya sorry sebelumnya, Kak ini PK-nya kecil ya, Iya. pun nggak jadi masalah aku bilang kan. Terus pas sampai sana ternyata drumnya juga drum oke kacau banget aku bilang kan. Aku berusaha setting sebisanya aku, terus aku ya lah kita lakban lah. Iya. Terus aku merasa mau apapun ya yang aku mainin ya itu kan kembali lagi ke Tuhan, penting Ya. hatiku saja lah gitu. Terus aku mau dikasih kasarnya mau dikasih PK berapapun juga karena aku nggak mau pusing-pusing banget. Nggak Yang penting perhitungan. ini kan talenta juga dari Ya. Tuhan, hitung-hitungan. Ya. Aku kasih yang terbaik Karena- aja saat itu. Aku kasih yang terbaik aja lah. Ya. Karena pernah gak beberapa kali dia diundang, memang gak dikasih PK, terus aku bilang ke dia gini, kamu gak usah fokus ke situ, kamu pelayanan tuh bukan karena kamu lihat PK yang dikasih, enggak, kamu fokus karena kamu melayani Tuhan, kamu kasih yang terbaik buat Tuhan, kayak gitu, gak usah fokus ke situ, karena Tuhan berkati kita tuh bukan lewat itu Kak, Tuhan berkati kita lewat pekerjaan kita, lewat hal yang lain gitu loh Kak. Ya pasti sempat ada ke distract kayak masalah tentang alat ya, ini kok kayak gini ya alatnya Iya. ya. Cuman ya sudah Gak lah. sesuai, kadang gitu. Ya kan kadang-kadang ya makanya aku bilang kan kadang-kadang masih kasuistik kan. Kita kan dan juga misalnya bukan hanya alat, dengan tim. Iya. Kalau main sama yang mungkin yang sekarang yang levelnya sama-sama atau bahkan lebih jago, kita happy sekarang kan. Tapi kalau yang levelnya lebih rendah daripada kamu, yang dulu kan kamu kan jiper nih. Iya. Mungkin sekarang orang yang ketemu kamu tuh jiper kali. Apalagi sekarang lihat Bang Tato. Ya mungkin dia terkenal karena tatonya yang nyentrik ya. Tapi memang dulu dia sombong nggak ini si Ego nih. Gitu ya? Sombong. Jadi pernah waktu itu ibadah yang udah makan di Ah. Pluit, iya di Pluit. Dia habis ibadah itu ada KOP, ada kamera semua habis ibadah. Aku lihat oh dia turun, dia bisa salaman semua mereka semua gini. Aku dilewatin sih nggak. Kayaknya gue di situ deh. Gue waktu itu masih yang dia jadi nggak, MD-nya dia tipe orang yang kalau Iya, misalnya dia udah punya pasangan dia fokus, dia nggak akan lihat yang lain lagi. Lihat cuma sepintas tapi nggak mau kenal lebih. Iya. Iya. Itu aku bisa dekat sama dia juga karena ya Iya. bisa dia follow aku di IG ya, IG dia follow aku di IG, terus tiba-tiba dalam hati aku ini cowok kok pak itu follow aku ikutin aku karena aku private kan waktu itu Kak, jadi aku terima dia di Facebook juga kayak gitu, kata-katanya beda kayak gitu-gitu loh Kak, ya udah Nah, cuma kena foto. His kalau boleh ditanya, Hizki yang sekarang atau Hizki yang dulu? Sekarang dong Kak, Kalau kamu Pan, sekarang kenapa Rizky yang dulu kenapa bisa bilang itu? Kalau dia ketemu aku dengan Yeskian dulu, saat itu aku gue tinggi sekali. oh karena Aku punya banyak duit uang, soalnya. punya uang banyak gak suka dia. Punya duit banyak sih gini. Iya, bukan duit banyak banget tapi maksudnya gini, apa dia cukup. aku bisa beli. Cuman waktu itu aku kan pengen menikah.
Iya. Jadi aku simpen sekali uang baik-baik. Tabung banyak-banyak Sebab duitnya. dia bisa pelit sama diri sendiri. Bisa, oh bisa kak. Dia bisa pelit sama diri sendiri. Dia bisa lihat Tapi sama orang, ponakan bisa royal. bisa. Bingung gak? Dia royal buat keluarganya, it's okay. Buat pasangannya dia bisa royal, tapi buat dia diri sendiri kak, aduh kayak gembel. Kalau dia ketemu aku dulu Oh. mungkin, dulu aku Tinggi. kasihan dianya. Kasihan dia. Kasihan dianya. Aku ngomong sama dia kalau kamu ketemu aku yang dulu, aku nggak tahu deh. Iya. Ya tapi cuman ya untuk keuangan mungkin baik-baik saja. Iya, keuangannya aduh punya Kalau uang dulu, kak. kalau Jadi dulu mungkin baik-baik Ya. saja kalau dulu ya. Dan juga ya nggak mau banyak cerita lah sama keluarga kalau aku ada apa-apa kan. Orang itu, aku lagi dia satu orang yang introvert kak, bukan ekstrovert. Jarang-jarang cowok pinter nabung. Iya. Jadi waktu itu dia cerita ke aku dia nabung tuh Karena buat saya mau bukan tipe nikah. Nggak taunya mau nikah nggak jadi nikah, dibawa lari uangnya. Iya. Setelah dibawa lari uangnya ditinggalin dia lah suamiku ini, kasihan. Aduh. Kalau dirimu Pan yang sekarang atau Pan yang dulu? Oh Fanny yang sekarang dong. Kenapa? Karena Fanny yang dulu tuh aku sempat dekat sama cowok juga. Oh mau bilang mapan. Dia sama Iskia beda. Kebalik 180 derajat. Rumah udah ada, mobil udah ada, pokoknya fasilitas semua lengkap nih cowok. Dia nggak di Indonesia, dia lagi di luar, di Taiwan waktu itu. Aku dekat sama 2 tahun, tapi HTSK, hubungan tanpa status. Kita dekat nih kayak orang pacaran, tapi kita nggak pacaran. Aku tanya kejelasan, TS gitu ya. iya, aku tanya kejelasan nih cowok nggak mau kasih kejelasan. Berarti satu palsu. Iya, status palsu. Hubungan tanpa sinyal gitu. Iya. Dan aku tuh udah dibilangin sama kakakku nih Kamerel, udah Van, itu nggak boleh kayak gitu. Kamu tau nggak dia cowok gini. Aku masih tetap kekeh. Karena aku pikir ini cowok, karena ini cowok yang mau sama aku, maksudnya yang mau dalam arti ya Yang mau bisa dekat, menerima kamu, ya kamu menerima aku juga kayak gitu loh kak. Ya udah, akhirnya aku cuma doa waktu itu bilang Tuhan kalau ini bukan daripada engkau, ya udahlah aku kembalikan ke Tuhan aja. Karena aku dulu tuh kak, aku bisa jadi orang yang baper, maksudnya bawa perasaan. Tunggu. Ada tisu mau ya? Cepat tersinggung, maksudnya baper. Jadi aku itu kak nggak pacaran kak. Aku bisa jadi orang yang egois sama diri aku sendiri gitu loh kak. Egois. Oke. Egois dan baper. Maksudnya ini cowok cuma ngomong segini, aku udah tersinggung, udah kayak urung-urungnya. Padahal nggak ada Padahal hubungan. nggak ada hubungan. Itu nggak benar. Itu nggak benar itu toksik. Itu pasti deket loh kak. Tapi puji Tuhannya aku ketemu sama suamiku ini. Yang awalnya walaupun kak aku abaikan karena aku orangnya cuek ya. Cuek, aduh. Kenapa lu abaikan? Ya karena aku gak terlalu kenal dia. Aku cuma tahu dia adiknya Kak Tomo sama Kak Maya. Udah, itu aja sih. Sekedar tahu. Waktu ke Kemang juga nggak pernah ketemu dia. Seringnya ketemu Kak Barni, ya kan? Seringnya ketemu aku. Ketemu kakak di rumah. Gitu. Iya, sering banget ketemu Kak Maya. Kalau dia nggak pernah aku ketemu. Tapi memang jodoh rata-rata gitu ya. Iya. Sampai pernah kak, aku kan berteman sama dia dengan Facebook kan udah 7 tahun nih. Udah berteman lama, aku sering lihat dia postingan sama dia punya mantan dulu, foto-foto kan kayak gitu. Terus aku cuma bisa bilang, nih orang kok belum nikah ya, kayaknya udah pacaran lama gitu. Serius kan, itu. Sempet ya? Sempat, itu bener itu tuh. Sempet stalking. Iya, itu stalkingnya. Makanya aku bilang untuk dicura ulang tiba. Cuma lihat-lihat doang gitu loh kak, nggak taunya nanti nikahnya sama aku ya. Oh ternyata mantannya cuma jagain jodoh orang ya. Iya, jagain jodoh. sama ngejagain aja. Iya. Nah, Kis, Iya. ini kita udah hampir 1 jam ya, Iya. udah bicara gini. Nah, menurut lo sendiri, pandangan lo, nanti juga ke Fani, Iya. dalam dunia pelayanan di gereja, kamu ada melihat nggak sih pergeseran nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kehidupan dan motivasi orang dalam pelayanan? Contoh, misalnya contoh kayak tadi kan istrimu singgung tentang istri itu tidak terpengaruh dengan mereka, apa segala macam. Bahkan dia mau kalau nggak ada mereka pun masih mau pelayanan. Nah, itu kan jarang terjadi, tidak semua orang Ya. bisa Ya. seperti itu. Yang kedua, lu sebagai ya awal dari junior, orang dari desa datang ke kota, minder gitar apa segala macam. Nah, sekarang lu udah di tahap yang udah mulai mid senior ya gitu. Lu ngelihat ketengilan junior lu tuh gimana sih? Nah, Kalau pertama itu aku kayak nggak perlu pusing sama mereka kayak gitu tuh
aku pernah di rehearsal sama Om Agung. Ah, Nah, Sama gue ya. Om Agung kalau Eso ya? Iya, Om Agung kalau mau cari duit mah jangan di gereja, di luar aja. Nah, aku belajar itu kedua. Ini kan talenta, kembali lagi tadi Tuhan. Oh, gitu. Nah, ntar Iya. Tuhan tarik sekali, kamu ngomong apa? Islam. Nah, Betul. itu kan. Nah, jadi udah aku melayani dengan selama aku bisa, selama ada waktu dan jadwalnya, Ya. ayo aku bantu. ah, Terus kedua kalau apa junior ya, junior, ah. Yang baru-baru Ah. mulai merintis karir. ya mungkin aku udah Ada. ngerasain dulu sih, tengil-tengilnya dulu ya, aku udah ngerasain. Jadi aku paling cuma nasihatin, kamu tadi temponya kayak gini nih, salah, belajar lagi. Kakak bisa ngomong begini karena Kak Eski pernah ngalamin posisi kamu, gitu kan. Jadi kalau belajar dari pelan dulu, baru ke cepat. Jangan jago di cepat, tapi tambah di pelan. Iya. Gitu. Kayak adik kita yang satu itu. Karena kalau untuk lagu cepat kan itu kan ekspresi kita bermain, ya kan? Nggak tahu benar apa tidak nih. Ya ini pandangan pribadi. Kalau lagu cepat itu kan ekspresi kita lagi happy. Kalau lagu pelan itu kan kita berusaha bawa moodnya, menyampaikan ke jemaat untuk membawa kehadiran Tuhan. Iya. Bagaimana caranya menyampaikan, kayak mungkin ada dinamikanya atau gimana flow-nya, itu lebih PR lagi. Aku bilang jangan ngejar kecepatnya dulu ya. Kamu harus rapi dulu di bawah, di pelan dulu. Berarti sebenarnya pendampingan yang dari dulu dilakukan tuh berhasil. Iya. Karena itu sebenarnya jujur ya, itu ajaran turun temurun di GBI Rock ya. Iya kan. Itu ajaran turun temurun yang dari generasi ke generasi yang bawah, generasi yang bahkan gue waktu itu sempat ngomong sama lu juga kan. Metronom jangan lupa, Iya. ini jangan lupa pemanasan, hal-hal yang basic gitu kan. Itu yang selalu kita ngomongin nih. Dan dia ternyata juga bagikan itu buat generasi berikutnya. Berarti sebenarnya proses regenerasi itu jalan. Jalan ya. Semoga tetap ya. Iya. Semoga tetap. Nah, kalau Fani gimana Fan? Ya kayak Hizky juga nih. Oh, Pertanyaannya sama. kalau aku sih ya kalau kita pelayanan sih nggak usah fokus untuk sesuatu hal yang menguntungkan pribadi ya. Kita fokus ke Tuhan aja. Karena menurut aku kalau pelayanan itu satu kesempatan sih yang nggak Iya. semua orang bisa kesempatan. Terus kalau misalnya belajar banyak hal aja sih menurut aku ya untuk kedepannya sih. Jadi walaupun ada di bawah kita yang menurut aku suaranya nggak sesuai atau gimana, ya palingan cuma bicara, maksudnya kasih masukan aja kayak tadi Rizky bilang, ya memperbaiki kesalahan yang dibuat kayak gitu aja sih Kak. Oke. Nggak Pernah terlalu nggak? banyak sih. Oke, pernah nggak kalian menghadapi dengan orang-orang yang namanya pelayanan yang habis selesai pelayanan gontok-gontokan ribut-ributan, aku salah, begini, pernah nggak? Pernah. Dan menurut aku tuh itu bukan satu kesatuan sih Kak. Pelayanan kalau kita buat kesalahan ya diperbaiki, kumpul bareng-bareng perbaiki, bukan dipermasalahkan. Masalah tuh diselesaikan, bukan dipermasalahkan lagi. Menurut aku ya pribadi ya, karena kita semua tuh manusia tuh nggak sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Kayak gitu sih menurut aku ya Kak. Kalau lu His, Nah, pernah zaman-zaman di Lombok ya, zaman-zaman di Lombok, karena kan dulu kan sebelum, jadi tahap buat naik ke ibadah umum kita lewati Panjang. dulu, panjang banget treknya, Dari sangat youth. panjang. Dari sekolah sekolah minggu. minggu, Itu jenjangnya pun, kayak gitu. itu pun dijeburin sama Pak Loni waktu itu, langsung dijeburin, habis itu masuk ke youth itu pun lewatin Kak Thomas dulu, lewatin Excel dulu, habis itu udah itu masuk sekolah Tehila dulu, kayak kineng trainingnya lah, sekolah musik Tehila dulu, baru ada tes berapa kali ujian, baru masuk ke umum. Itu masih terjadi nggak sih sampai sekarang? Seharusnya, tapi kayaknya di Rock Aku nggak tahu deh kalau di Rock ya di Jakarta ya, tapi kalau di Rock Lombok waktu itu aku ngerasain sekali step by stepnya. Itu good. Ya, memang pelayanan itu ada jenjangnya. Jadi saat mau masuk ke pelayanan, audisi kan Kingdom Training ya. Kalau dulu kan di Lombok tuh SOM. Sekolah orientasi Nah, melayani. nah itu kita diajar dulu tuh siap pulang gereja, habis itu udah pantas kayak di audisi dulu buat sekolah minggu loh ya. Habis dari sekolah minggu ya itu sekolah Tehila, ada ujian, belajar lagunya, singkat ceritanya sampai sudah main. Waktu itu kita bawa lagu yang benar-benar Frankie Siombing, jangan lelah. Pemain gitarku ada yang salah dikit chordnya, karena kita plek kaset waktu itu kan. Plek kata plek ya. Nah,
kita langsung nge-blame. Wah, kamu sih kayak begitu. Pakai logat Boleh. lombok lagi. Kan lah. Kamu sih kayak begitu tadi men. Nah, Akhirnya sama senior kita ngomong, salah ya kalian tim, salah tim sama-sama. Iya. Tidak bisa saling menyalahkan. Iya. Kalau kayak begini ya kalian nggak bisa lakukan. Berarti di sekolah Kahila itu, which is persiapan untuk pelayanan itu diajarin kayak gitu. sangat diajarin. Di Lombok diajarin ya. Jadi Sebenarnya. generasi ya. tapi masalahnya sekarang masih berjalan nggak tahu gitu. Iya. Gitu. Nah, kalian kan ini kan tertanam dengan gereja lokal gitu. Menurut kalian fungsi dari gereja lokal itu untuk membuat iman kalian bertumbuh itu sangat impact nggak sih? Kan kadang-kadang ini ya, maaf kata, banyak orang yang pelayanan dijadwal di gereja, wah keliling kemana-mana, tapi kalau ditanya kemarahannya gimana, tantangan gimana, kalau gue mah tergantung tiang awan tiang api gitu. Gue jawabnya kayak gitu. Kawannya jawabnya kayak gitu. Iya kan? Ya tergantung kemana PK mengalir aja gitu. Kalau suami Menurut kalian gimana? Minta tanggapan dong. Soalnya aku lagi sedang menghadapi beberapa orang yang jujur untuk mengatakan aku mau tertanam di gereja lokal itu ada susah. oh, gitu. Coba dari pengalaman kalian. Kalau aku sih, karena mungkin aku ditanamin sama di GBRO Mataram ya. Jadi aku sampai sekarang pun kalau tanya rumahku di mana ya, pasti aku bilang Citra Raya. Iya. Karena aku sangat tertanam di sana. Pertama ya, misalnya ada kakak. Kedua, segimanapun aku bermasalah, Iya. aku dirangkul. Ya. Yang lain pada ninggalin aku kan. Iya. Aku dirangkul. Kedua, aku apa ya tadi? Kamu lebih utamakan Ya utamakan di dalam di ya. dalam rumah lah Dia pasti. lebih utamakan. Jadi walaupun dia ada jadwal nih, Kak, misalnya gini, dia udah fix nih di Citra dia minggu kesini, terus ada gereja lain yang minta, Nggak bisa. dia nggak akan Rumah cancel nomor satu kan. lah, Dia lebih nomor utamakan satu. fokus ya rumah nomor satu. Nomor satu karena waktu itu sempat Iya. pernah ya Karena memang itu lah cuma aku bantu doang, nggak kebanyakan ada. di luar, Ya. aku dapat masukan dari kakak Iya. rohaniku sendiri, paling nggak ibadah lah Is. Walaupun nggak pelayanan. Oh, siap Sebutin aja namanya siapa? Gary. Kak Geri tegur dia karena waktu itu pas dia lagi pelayanan di luar, aku lagi ada di situ di gereja. Kan, Is mana? Oh, dia lagi pelayanan di sini. Aku Dari ditegur. situ dia ditegur. Aku langsung- Jangankan itu, gua juga dapat surat cinta dari kamu tentang Rizky ya. Iya. Karena akhirnya ya aku meluangkan waktu Iya. buat rumahku sendiri, rumah nomor satu. nomor satu sih, number Jangan- one kita utamakan. Jangan sampai kayak kakak Gereja Thomas lokal kan, di mana kamu kita. jago pelayanan di luar tapi buat rumahmu berantakan. Iya, Wow, Poin. poin. Percuma jago di luar. iya. Kalau di Kalau rumah rumahnya sendiri. berantakan. Berantakan. Iya, kita kan rumahnya harus rapi dulu, bersih dulu, kita bisa keluar. Kita mau jadi impact keluar, kita dalamnya tuh bangun dulu, rapi dulu, bersih dulu rumahnya. Gimana kita mau jadi dampak di luar Sama kalau kayak misalnya di mungkin dalamnya? rumah tangga kan? Iya, sama kayak rumah Kamu tangga. sukses di bisnis kamu, tapi Iya, rumah tangga kamu berantakan. berantakan, istri kamu nggak urus, anak kamu nggak urus. Gimana? Sama seperti sekarang ini, kita undang kalian buat jadi narasum, Narasumber. Iya. ya kan? Ini kan kegiatan di luar rumah kan? Iya. Jadi yang di dalam rumahnya juga harus bagus. Iya. Apa yang di atas mimbar tuh harus sama seperti yang di bawah mimbar. Iya. Harus sama, harus Itu yang sinkron, aku pegang nyambung, dari harus. Kak Thomas dari dulu ya. Kamu jago di luar sana sini, namamu dikenal tapi rumah kamu berantakan. Tapi suaranya mirip banget deh. Iya. Iya, gak mirip ya? Aku baru ketemu sekali sih. Oh iya, udah Oh, iya. sekali. Tapi ya sungguh diberkati sama Kak Thomas dan Kak Vanessa. Iya, jadi penting ya. Suaranya mirip Kalau kamu banget. gimana? Kalau kamu gimana, Pak? Kalau aku sih utamakan rumah dulu, karena bicara home itu, bicara rumah tuh sesuatu keluarga yang menurut aku paling input. Nih, tunggu. Rumahnya yang mana nih? Yang Kemang Citra kah? Raya Citra Raya. dong. Karena aku udah nikah sama suami, jadi ikut suami. Karena suami bilang, sayang, kalau udah nikah kamu harus ikut aku ya sayang. Iya kan, sesuai kita tunduk sama Ah, suami otoritas ya, keluarga, imam kita deh. Gitu Kak. Dan menurut aku rumah paling penting, nomor satu, number one tuh rumah. Karena kita mau jadi sebesar apapun kita di luar, kalau rumah kita nggak beres, kita nggak bisa jadi rumah kita membutuhkan kita nggak bisa kasih waktu, nggak sih. Apalagi motivasi berubah ya Kak, itu bahaya banget Kak. Iya.
kita ikut Tuhan kalau motivasinya cuma uang. Aduh, untuk apalagi pelayanan ya kak, itu akan hancur kak. Kita nggak akan kekurangan terus. Karena apa? Kita fokusnya tuh, oh aku pelayanan nih dapat duit Mengejar nih. sesuatu ya. Iya. Tapi kalau kita fokusnya ke Tuhan, nggak usah lihat duit. Tuhan nggak memberkati kita hanya kayak kita dapat PK, enggak. Di luar itu lebih lagi. Itu yang aku dapat sih. Kak. Wow. Iya. Jangan Berarti fokus ke uang bukan segalanya. Uang bukan segala-galanya, tapi Tuhan segala-galanya. Iya. Ya. Dan sama Tuhan baru dapat berkat. Tadi tiba-tiba ada pertanyaan menggelitik nih. Iya. Tiba-tiba nih. Iya. Pan, Heeh. lo kan kenal Kamaya kan itu kan seperti kayak inspirasi. Ya. Dan tiba-tiba suddenly lu sekarang menjadi part dari keluarga tersebut. Ya. Menurut lu Seneng. Seneng aku. Suka. Seneng aja, aku suka. Dan aku bangga juga sih. dengan ternyata. kekonyolan dan Iya. Kamaya gimana? Iya. Lah ya. Seru. Ada hal-hal yang sisi-sisi yang Kamaya itu ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang bisa menyebalkan, kadang-kadang Iya. bisa menggalaukan. Iya. It's okay sih kak menurut aku. Tapi hal itu yang buat keluarga tuh seperti itu. Iya. Jadi nggak semua hal harus baik-baik saja. Ada hal-hal di mana yang kita nggak baik-baik saja. Tapi it's okay lah menurut aku Jadi ya. bisa kakak lebih tahu mengenal Lebih tahu. gimana? Lebih tahu mengenal kakak, lebih ngerti. Oh ternyata kakak orangnya seperti ini ya. Dia kalau lagi marah dia diam ya. Tapi kalau dia sayang sama kita kak, kita salah nih, dicerewetin, di ngomongin kamu gini ya gini ya itu orangnya Tapi kalau sayang. sudah diam, Kalau udah diam, selesai. itu udah marah. Kasih tinggal sudah, senang kan gitu kan? Baru kakak tuh Sama kayak orangnya, Kak Upi ya, kakak tuh orangnya tulus kak, tulus. Dia nggak lihat sesuatu dari kita yang menguntungkan dia tulus man. Apa yang dia punya dia bisa kasih, dia kasih. Kakak tuh seperti itu. Ya. Karena sebenarnya sih kalau misalnya banyak orang yang kalau misalnya bilang, oh Maya Uni Putri, terkenal Ya. begini. Ya kan kalau dulu kan sekarang dari orang yang hanya mengenal luarnya, Iya, tapi sekarang mengenal dalamnya. Berbeda nggak sih? beda. Kalau kenal di luar kan kita cuma tahu sebatas yang kita tahu. Kalau kenal lebih dalam kan kita udah tahu karakternya, sifatnya lebih pribadi. Oh kakak nih sukanya makan ini nih, bakmi, gitu kesukaannya dia. Apa mas bakso ya? Baru kakak tuh satu orang kalau dia pengen makan, Dek pengen dong makan ini yuk, gini. Dia ajakin makan gitu kakak. Gue ini baru kenal langsung Iya, cipiki. baru kakak tuh orangnya friendly kak, cepat easy going bisa diajak. Orang baru pun yang nggak kenal pasti nyambung aja ngomongnya, kayak gitu. Orangnya personal. Ya. Nah itu kan sebenarnya gambaran daripada keadaan gereja di tempat kalian berada. Ya. Nah, bagaimana gini? Sekarang nih kalian kan bukan hanya pelayanan doang, kan? Tapi kan kalian juga harus memikirkan generasi kalian ke depan. Ya. Legacy apa sih yang ke Fanny dulu, habis itu ke Rizky. Legacy apa sih yang kalian ingin tinggalkan bagi generasi berikutnya? Karena sebenarnya podcast ini kan kita bangun untuk apa sih yang generasi berikutnya itu bisa tiru dari kalian. Warisan apa Yang kalian punya? Coba kan, dulu kan. Yang bisa kita tinggalin ya impact gitu ya, dampak yang bisa kita kasih contoh ya. Ya menurut aku sih melayani aja sih dengan sepenuh hati sih, nggak dibatasi situasi, ruang, kondisi, nggak dibatasi di itu sih kak. Karena menurut aku warisan yang bisa aku tinggalin sih, kamu pelayanan dengan apa yang kamu punya aja. Kamu bisa kasih yang terbaik dengan apa yang kamu miliki. Kan suami aku juga bilang, ya yang tapi kan aku belum bisa seperti ini, aku belum ini. Kakak mau ajak podcast aja dia pasti pikir 2 kali, dia menolak kan, karena dia dia rasa dia belum bisa, belum cukup. Apa sih? Dia bilang gini ke aku, sayang aku mau bagian kisah hidup aku apa, buat orang-orang, mau lihat apa aku bisa. punya. Iya makanya itu, aku mau kasih apa gitu loh. Maksud aku gini, apa yang bisa kita bagikan sekarang bisa jadi berkat buat mereka gitu. Hal kecil aja, nggak usah kamu ngomong mau jadi orang besar dulu. Jadi kasih yang terbaik. Dari yang simple. Yang kecil dulu, hal yang kecil dulu kak. Kita mulai dari membangun sesuatu yang kecil dulu. Dampak itu nggak bisa dilihat dari besar dulu kak. Kan ada proses dari yang kecil dulu. Orang-orang bisa lihat hasilnya nanti ke depan. Itu sih kak. Rizky, Sesuatu. Kalau aku sih kayak aku sempat kemarin ngajarin ada satu anak roket itu kan, cuman aku lagi stop dulu, aku ngajarin sama dia gini, kalau kamu melayani pertama dengan tulus, kedua kasih yang terbaik apa yang kamu punya, jangan setengah-setengah. Kamu buat uang setengah-setengah habis Ya. kamu. Ya. Ketiga aku ngomong, kalau kamu udah tertanam di sini,
di rumah kamu, namanya dalam rumah pasti ada bentrok, pasti ada bentrok. Ya. Ada bentrokan. Ya, mau apapun tuh itu rumah kamu, ya sudah. Kamu melayani dengan sukacita, kamu melayani dengan senang hati aja. Itu sih aku suka sampai kemarin ke ada muridku sendiri, aku ngomong sama dia, kasih yang terbaik, apa yang kamu punya mau kasih yang terbaik. Pokoknya sudah kasih nyawanya kok, masa kamu nggak bisa kasih yang terbaik buat melayani. Terus ngomongnya gitu. Hebat loh sekarang. Iya. Secara kerohaniannya meningkat, secara kerohaniannya. Enggak, kalau dulu gue ketemu Rizky, nggak ada nih kata-kata begini. Oh iya, nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Karena Kak, dia belajar kehidupan tuh kan belajar gitu. Proses itu yang membentuk dia. Dia belajar banyak hal. Oh ternyata begini nggak boleh ya, gini salah ya. Hasil dari misalnya aku buat ini, oh konsekuensinya seperti ini. Dia belajar dari itu Kak. Dia belajar banyak hal suami aku nih. Jadi ya sebenarnya bertumbuh, tertanam gereja lokal, Penting. menghasilkan juga, Iya. jadi mentor begini. Ya. Ini jujur ya, aku adalah orang yang melaksanakan penghapusan TK di GBI Citra Raya. Iya. Ingat kan? Betul, kita semua. Ingat kan? Iya. Aku yang menghapus, Hmm. dipanggil sama Pak Thomas. Ini disclaimer aja. Ya. Tapi jujur, ini aku baru buka nih di podcast ini, di sesi ini. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai dengan penghapusan TK ini, aku nggak makan. Oh, masih khawatir Kakak? Jujur, Iya. Iya. jangan sampai mereka nggak makan. Nggak bisa pelayan. Karena kan waktu itu kan memang untuk kayak pengganti transport aja. Iya. kan. Iya. Dan itu kan, ya istilahnya, aku di hadapan Tuhan aku bilang, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu dengan melakukan keputusan ini. Aku bilang, aku berdoa walaupun PK dihapus, aku berdoa PK naik bukan turun jadi kepala, bukan jadi you know what, gue lihat sampai saat ini nggak ada tuh yang miskin. Iya. Betul. Iya. Nggak perlu. Iya dong. Iya. Iya dong. Nggak ada yang pernah kekurangan. Coba Iya. kayak Danu, Oh, itu. Diberkati Laundry. ya. Iya. Diberkati laundry luar dia. biasa. ayo, iya kan, punya usaha. Frankie Iya. punya bakso, usaha bakso partneran, Iya. jadi entrepreneur gila. Iya. Hah? Jadi semua yang ada di rumah itu, gue lihat ketika aku dulu sebagai pemimpin disuruh mengambil keputusan terberat dengan menghapuskan itu. Tuhan, ini gembala minta A nih, harus gue lakukan. Itu gampang ngaluin ya. Ingat kan waktu pandemi? Oh, Semua berdarah-darah, Citra Raya solid sih. Ya karena waktu itu kan memang bilang bagi jemaat yang memutus gerejaan. Iya kan, ingat dong waktu itu Inggris ya. Dan kita lihat bahwasannya setelah COVID makin bertambah, Iya. makin bertambah. Ya kan, aku sebagai orang yang di situ juga kita, wow, sampai detik ini aku bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ketika aku berani melangkah, aku lihat buahnya semua. Bahkan sampai roket-roket ya, Iya. lihat nih, anak Iya. remaja segala Iya. macam. Aku lihat ponakanku sendiri sekarang si anaknya si siapa tuh yang sekarang keyboard. Jeff. Anaknya Pak Riki. Iya. Terus singer-singer sekarang mulai dari anak sekolah minggu, Singer, remaja, sekarang iya. ada dancer ya. Iya, ada dancer, udah ada Terus dancer. anak-anak media yang dari isi worship sekarang jadi kayak Haikal, jadi bagian ya desain Multimedia. grafis dan segala macam. Ya. Udah. Nah, nggak pernah mungkin sih. Iya. Gue kadang-kadang sampai detik ini gue takut. Iya. Iya. Dan kalian adalah buah pelayanan yang ada di sana. Iya. Iya. Dan Iya. dan aku berdoa supaya kalian tetap apa istilahnya melanjutkan tradisi itu. Iya, harus. Karena kan Tuhan bilang upah milik Tuhan kan ada. Tapi nggak langsung
gini, manusia bisa mereka-reka, bisa berandai-andai atau bisa ini, tapi Tuhan yang ngatur semuanya kan. Dia mencukupkan saat kita dari ujung tanduk, menurutku ya, yang aku rasain sama. Kalau mau tarik belakang sedikit, itu di ujung tanduk Tuhan kasih, dan selesai. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan kan. Iya, Kalau karena Tuhan aku berkati sendiri kita, waktu nggak itu juga hitung Tuhan kan. juga ini loh, Iya. aku takut. Jujur aku takut, Ya, karena risikonya besar kan. risiko besar. Akan Takutnya pada berpusat keluar. kayak gitu. Ya, Banyak lah keluar waktu itu. banyak yang keluar. Ada beberapa yang keluar. Ada beberapa. Ada beberapa, ada. Ada. Cuman lebih banyak yang bertahan. Ya. Karena pun aku ngomong sama Danu, kalau itu kan aku ngomong sama dia ya Alex. Apa ya, ada kayak gini-gini. Emang iyalah. Namanya juga melayani ya, kamu kan melayani. Dikasih apa enggaknya ya terserah. Dikasih puji Tuhan, Ya, enggak dikasih juga puji Tuhan. Karena Itu Kak Thomas juga ajarin ke ya, aku. benar Kak Is itu. di Jakarta yang disamain kayak di Lombok ya. Kalau di Jakarta sekali melayani dapat amplop, itu persembahan kasih, tapi kamu jangan mengejarnya. Dikasih puji Tuhan, kan kasih sudah. Iya. Siap. Itu kepegang sekarang. Iya. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih. Kasih puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Seperti itu sih Kak. Oke, penutup nih. Ada apa doa dan harapan kalian yang belum kesampaian di tahun ini? Kadang ceritain apa yang belum kesampaian. Kalau aku ya langsung ya. Kalau aku untuk keluarga ya aku pengen punya baby lah. Pengen Ya punya penerus aku Punya lah. anak. Ya punya baby. harus Iya. aku pengen lah. Kalau untuk gereja Regenerasi. ada Regenerasi. regenerasi ya buat aku, terus aku juga pengen di Berok juga di Berok Cedera Raya ya lebih berkembang lagi, dan yang kita dalam doa selalu tuh punya gedung sendiri. Iya. Karena kapasitas sekarang udah nggak bisa mencukupi. Iya, terakhir gua dapat Banyak banget orang yang 400 datang. ya. Iya, banyak 400 Kak. Jadi 2 kali ibadah itu full Itu udah semua. full. Iya. Pengen punya. Jadi kalau Natal tuh kalau 1 kali ibadah nggak bisa, nggak cukup, nggak Udah kan muat. katanya Natal nanti di Chapel UPH ya? Ya, rencananya gitu. Chapel UPH. Karena tempat sendiri katanya udah nggak cukup. Iya. Jadi Kita pasti Tuhan lihat berdoa. kapasitas. Ya, kita berdoa pengen punya gedung sendiri itulah. Ya. Kalau aku buat gerejaku ya, buat emakku aku pengen emakku punya tempat sendiri. Lu Van? Ya, sama kayak suami aku sih, kalau Tuhan kasih kita anak berkat puji Tuhan. Iya. Kalau nggak kasih juga belum punya Puji jadi Tuhan masalah, juga. puji Tuhan juga. Soalnya aku udah beberapa kali di gereja ditanyain, hamil ya? Udah berapa minggu? Dia kegemukan. Iya. Overweight. Sumpah Kak, bukan sekali, bukan satu orang yang ngomong kayak gitu. Udah beberapa kali ibu, tante, sama kemarin bapak-bapak, lagi ngisi ya, lagi hamil ya Van? Enggak Pak, aduh puji Tuhan berdoa aja ya Pak, gitu loh Pak. Ada kegemukan. Iya, aku gemuk Pak. Iya. Iya. Makanya tuh loh Kak, tapi aku tahu waktu Tuhan yang terbaik lah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kesiapan kita, dan kita kembalikan ke Tuhan ya. Iya. Kalau sudah waktunya Tuhan kasih. Tuhan kok. kasih. Ya, Aku nggak sampai harus gini, harus gitu, sampai nggak. Kita kembalikan ke Tuhan. sama kayak buat rumah sendiri kan, buat kita melayani Tuhan kasih kamu kesempatan buat melayani kalau kamu sudah siap semuanya. Iya. Oh. Sih, Kak. Gua nggak nyangka loh. Seorang istri. Iya. Yang gue tahu, gua speechless sih. Iya. Tapi inilah salah satu buah dari generasi yang di zaman gua untuk mengayomi mereka dari awal. Dan hopefully pelayanan regenerasi ini akan terus berlanjut ya. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, thank you udah datang. Thank you. Ya. Thank you udah sharing. Iya, Kak. Saya sangat terberkati Iya Kak. dengan Bless you too. dengan kesaksian gua merinding sih. Gua nggak nyangka lu Rizky. Nggak nyangka dia bisa ngomong ya Kak. Iya. Yang tadinya gua Gak mau dia Kak, gak mau dia. nggak ngomong apa. Iya. Akhirnya dia bisa ngomong gini. Iya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe dan share podcast ini kemanapun ya, kemanapun Injil ini diberitakan ya, share ya. Jangan lupa support terus pelayanan ini. God bless you. God bless. Thank you. Itu sudah. Dadah.